Bismillah, alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwallah wasiyatullah alal awwalina wal akhirin. Tiada kata yang paling utama dan tiada tutur kata yang paling istimewa kecuali hanya panjatan puji dan rasa syukur kita kepada Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Gagah, yang telah memberikan nikmat hidayah, taufik dan inayah sehingga kita dapat bermusafahah dan bermuajahah setelah ditinggal oleh bulan yang penuh dengan barokah. Sholawat teriring dengan salam dan sejahtera semoga selalu terlimpah curah kariban junjunan alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita, Bapak RW yang saya hormati dan sangat saya muliakan beserta seluruh jajarannya, Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati dan saya muliakan, Pak Ustadz Ahmad, Pak Ustadz Gamal dan Pak Ustadz kawan yang saya hormati dan saya muliakan, khusus guru-guru saya, lalu sohibul musibah Bapak Yanto beserta keluarga yang saya hormati dan saya muliakan, Ibu Ketua Majelis Salim beserta seluruh jemaahnya, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakum. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini, rangkaian amal ibadah dan doa-doa yang kita panjatkan, harapan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kesalahan dan kehilapan yang dilakukan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus buat Ananda Adua, ya Allah, mudah-mudahan ini Ananda menjadikan furatun li abawahi, menjadi celengan buat kedua orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Karena begini Pak Yanto, ini tadi Pak RW bilangnya memang susah untuk, mohon maaf, menghilangkannya Pak RW. Namun begini Pak Yanto, ida mata waladu abdi, di mana meninggal seorang anak hamba, maka payaku qala Allah Ta'ala li malaikati, Allah bertanya kepada malaikatnya, qobatum waladanti, apakah kalian ini mencabut adalah anaknya hambaku? Maka malaikat menjawab, na'am, iya saya cabut. Lalu hambaku ngomong apa? Kata Allah, hambaku hamidaka wastarja'a, hambaku memuji kepadamu dan hambamu membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah jawab, ibnau li abdi baitan fil jannah, bangunlah oleh kalian satu rumah di sorga, wasammuhu baital hamdi, dan kasih namalah itu namanya rumah Baitul Hamdi. Jadi Pak Yanto, bila mana Bapak Ibu ini yang hadir, bila mana ada seorang anak wafat di bawah usia balik, saya tadi hitung lihat, mohon maaf, beliau lahir 2012, wafat 2026, jadi kurang lebih usia beliau baru 14 tahun. Anak Bapak ini baru usia 14 tahun. Ketika malaikat mencabut, Allah tanya, malaikat, apakah kamu mencabut anaknya Pak Yanto? Iya, saya cabut. Lalu Pak Yanto ngomong apaan? Kata malaikat, Pak Yanto membaca hamdalah dan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah sampaikan, malaikat, segera bangunlah satu rumah di sorga dan kasih nama itu rumah namanya Baitul Hamdi. Jadi Pak RW, wajar adalah tadi kesalahan beliau masuk punya rumah. Bapak-bapak ada yang punya rumah enggak? Ini kalau Pak Yanto mohon maaf udah aman Pak RW, udah ada rumah, cuman pesan sama Pak Yanto, Bapak mah sudah punya rumah, tinggal nyiapin kuncinya yang bagus. Rumahnya sudah ada, tinggal bawa kunci dari Al-Fatihah. Apa kuncinya? Kunci yang Bapak bawa, Bapak mah rumah sudah ada,
tinggal besok bawa kunci yang bagus. Mana kuncinya? Usolli fardhu duhri, usolli fardhul asri. Bapak melaksanakan ibadah, Bapak melaksanakan sholat, Bapak membacakan doa, itu adalah kunci buat Bapak. Maka pantas kesedihan Bapak, status A2 lagi, A2 lagi. Bapak dikasih upah sama Allah. Apa upahnya? Satu rumah, namanya rumahnya Baitul Hamdi fil Jannah. Mudah-mudahan Bapak termasuk yang tadi, Pak. Ini kepada Bapak yang hadir di semuanya nih, Pak, 14 tahun sudah wafat Bapak. Nih hati-hati nih, A2 14 tahun udah wafat. Dimana kepada Bapak yang udah 60, Pak? Yang udah yang udah 50, yang udah 60, siap-siap Bapak Ibu, mohon maaf, 40 hari almarhum A2 yang ngedoain seperti ini. Tanyakan diri kita, kira-kira kalau Ibu wafat, Bapak wafat, ada nggak yang ngedoain begini? Jawabannya au, jawabannya pasti, jawabannya au. Tapi ada kalimat catat Pak RW, mayajro yahsud. Siapa orang yang menanam pasti akan nuainya. Kalau kita suka mendoakan, kalau sama bahasa bener baru sama baru. Kalau orang mohon maaf sama bahasa ya. Jadi Pak, siapa orang yang menanam pasti orang itu akan menuainya. Kalau kita sering ngedoain sama yang lain, maka baru benar mohon maaf, besok mau ada halal bihalal, masjid kemarin dibangun, itu tanaman kita Pak. Kalau Bapak nanamnya bagus, yakin kan Pak, nuainya bakal bagus. Cuman ini ada satu cerita Pak, Ibu mohon maaf yang di dalam, Pak RW mohon maaf, ada seorang raja. Si raja ini udah sepuh Pak, udah sepuh lah. Dikarenakan si raja ini sudah sepuh, si raja ini sudah sepuh, akhirnya masyarakat dikumpulkan. Ini mohon maaf, jangan kayak goyasan dong, jangan dong. Dikumpulkan masyarakatnya, wahai masyarakatku, aku ini sudah sepuh, tolong dong gantiin saya jadi raja. Siapa saja boleh. Akhirnya Pak, masyarakat kadang-kadang, saya siap jadi raja, saya siap jadi raja. Dikarenakan banyak yang angkat tangan, Tuan Raja bikin syarat, boleh siapa saya jadi raja, asal syaratnya dua. Satu, jadi rajanya cukup hanya 5 tahun. Yang kedua, setelah 5 tahun aku akan buang ke satu pulau yang banyak binatangnya. Akhirnya masyarakat yang tangannya udah ke atas pada turun Pak, pada turun, nggak mau dibuang. Akhirnya nekat satu orang. Nah, ini mohon maaf, ngajak kepada Bapak dan introspeksi kita bersama-sama. Raja yang pertama, siap saya jadi raja. Bapak dipanggil, kamu siap jadi raja? Ya, saya siap. Syaratnya tahu, 5 tahun? Iya. Akan dibuang ke satu pulau yang banyak binatangnya? Ya, saya tahu. Akhirnya jadilah raja yang pertama. Cuman sayang sambil duduk aja baru basah juga ini basah juga. Aku basah dulu. Jadi Bapak mohon maaf nih, raja pertama jadilah raja Pak. Begitu jadi raja, aduh ya Allah ya Rabbal Alamin, ngeselin raja yang pertama. Padahal sadar jadi rajanya 5 tahun. Lalu dia bakal dibuang ke satu pulau yang banyak binatangnya. Tapi tahun pertama dipakai koya-koya, tahun kedua dipakai koya-koya, ketiga, keempat, kelima dipakai koya-koya. Akhirnya kata raja yang pertama, turun kamu, dibuanglah ke satu pulau yang banyak binatangnya. Mati raja yang pertama. Naik lagi raja yang kedua. Oh Pak, ini Bapak kemana di raja ini? Yang kedua, siap saya jadi raja? Ya. Syaratnya 5 tahun, lalu setelah 5 tahun aku buang ke satu pulau yang banyak binatangnya. Ya. Akhirnya jadilah raja. Raja pertama dia sadar 5 tahun jadi raja, dia sadar akan dibuang ke satu pulau yang banyak binatangnya. Cuman kekeh dipakai koya-koya, pakai koya-koya. 5 tahun kemudian turun jadi raja, buang ke satu pulau yang banyak binatangnya. Mati itu raja nomor 2. Nah, yang hebat raja yang ketiga.
siap saya jadi raja, 5 tahun jadi raja, akan dibuang ke satu pulau yang banyak binatangnya. Akhirnya jadilah raja yang ketiga. Cuman hebat raja yang ketiga, begitu tahun pertama diabdikan ke masyarakat. Pokoknya selama 1 tahun siang malam diabdikan ke masyarakat. Tahun yang kedua, mohon maaf, namanya juga raja Pak, panggil bala tentaranya, wahai bala tentaraku, tolong adalah pulau yang akan aku tempatin, di sana banyak binatangnya, tolong bunuhin. Berangkat Bapak ke sono, dibunuhin sama orang tentaranya, disuruh raja, namanya juga pinter Pak. Tahun ketiga hebat, kata tuan raja, wahai bala tentaraku, tolong bangunin rumah di sana yang bagus, bangunin rumah yang bagus. Akhirnya berangkat bikin rumah yang bagus. Tahun yang keempat, kata tuan raja, wahai istriku, wahai anakku, berangkatlah duluan, nanti saya ikutin. Tahun keempat istri dan anaknya berangkat. Tahun kelima turun jadi raja. Maka begitu dihantarkan ke sana, 1 binatang sudah tidak ada, rumah sudah ada, istri dan anak sudah nungguin tempat yang indah yang ditempatin. Apa Bapak Ibu cerita yang tadi? Cerita yang tadi ini kita semuanya adalah raja semuanya Pak. Tinggal di Al-Falah ini jadi raja, udah ditentukan oleh Allah kita jadi raja. Mungkin ini ada yang udah ditentukan usianya 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, sudah ditentukan kita jadi raja. 100 tahun. Cuman Pak, yang jadi masalahnya entar bakal dibuang ke satu pulau yang banyak binatangnya. Mana pulaunya? Pulaunya hanya 1 meter kali 2 meter. Sekali lagi Pak, Ibu mohon maaf, jadi usia kita sudah ditentukan, pasti kita bakal diantarkan ke satu pulau yang banyak binatangnya. Ukuran pulaunya 1 meter kali 2 meter. Makanya kepada Bapak yang sudah lama jadi raja, siap-siap dong, bentar lagi balik Pak. Ibu yang udah lama jadi raja, mohon maaf, bentar lagi bakal balik. Emangnya Ustaz yang lama yang mana? 1 yang lama jadi raja, udah lama jadi raja. 1 rambut udah berwarna, udah lama jadi raja Pak. Bapak 2 Ibu, mata kurang jelas, Yasin dideketin hitam, dijauhin buyar. Nah, udah lama jadi raja Pak. Apalagi mohon maaf, lutut susah dekuk. Itu mau bentar lagi jadi rajanya Pak. Siap-siap Bapak bakal dianterin kayak A2 ke 1 meter kali 2 meter. Pasti Bapak bakal balik. Cuman sayang raja pertama, nggak usah diceritain. Ini mah raja adalah raja yang pertama, raja orang muslim, bukan orang muslim. Tayang kasih dan raja nomor 2 Pak. Ini jangan Pak, jangan menjadi raja nomor 2. Sadar hidup bakal meninggal, sadar hidup bakal meninggal, sadar kita bakal masuk alam kubur. Cuman sayang hidup dipakai poya-poya, ibadah ditinggalkan. Itulah raja nomor 2. Harapan adalah 40 hari Ananda Adua, pelajaran buat kita. Bapak dan Ibu yang hadir harus menjadi raja yang ketiga. Gimana raja yang ketiga? 1 tahun pertama bunuhin binatang. Mohon maaf, tahun pertama adalah abdikan hidup di masyarakat. Artinya mumpung Bapak pada sehat, mumpung Ibu pada sehat, harta ada, kesehatan ada, manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan masa mudamu, manfaatkan sehatmu, manfaatkan senggangmu, manfaatkan kayamu, manfaatkan hidupmu. Kenapa? Mumpung masih sehat. Karena saya kalau ikut adalah nggak belajar mohon Al-Quran sama Pak Ustadz Ahmad, Pak Ustadz Ali. Kalau bulan puasa, kalau udah napas Pak PRW, mohon maaf, udah usia 54 begini, kadang-kadang adalah pingin suara keluar, napas sudah pendek. Kadang-kadang mau ikut kayak orang, mohon maaf, ikut futsal, kadang-kadang lari ada, nendang kagak ada, nendang ada, lari kagak ada. Makanya yang masih pada sehat tolong Pak dimanfaatin Pak, mumpung masih sehat.
Yang kedua, bunuhin binatang. Pak, bunuhin binatang. Kepada bapak yang sudah usia 40 tahun, ibu yang sudah 40 tahun, tolong dong bunuhin binatang dari serang. Apa maksud binatang di sini? Dosa yang kita lakukan, bersihkan dengan istighfar. Bapak ibu habis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu hakikatnya bapak dan ibu lagi ngebunuhin binatang yang ada nanti di kuburan. Makanya kalau bapak dosa semakin banyak, binatang semakin banyak. Kalau merasa dosa semakin banyak, banyakin adalah ngebunuhin binatangnya. Cuman alhamdulillah Pak, di sini mohon maaf, di rumah ada di perumahan Alfa ini kelihatan wajahnya ibu dan bapak dosanya pada sedikit. Makanya kelihatan, mohon maaf, kebanyakan nonton bola ini. Ya Allah, luar biasa. Dikira kemarin mau menang, Pak, kalah penalti lagi, baru mohon maaf. Ntar bentar lagi Liga cacing deh, jadi versi Bandung nanti ya, Borneo ntar sama Persija. Kalau dipakai nonton bola mau bapak siap, mohon maaf. Usahakan bunuhin binatang. Nah, yang ketiga, hebat raja yang ketiga. Raja yang ketiga bangun rumah. Artinya apa bangun rumah, Pak? Bangun rumah artinya adalah harta yang bapak pakai ibadah, itulah akan jadi rumah kita. Kepada bapak yang naruh duit itu di Alfala, itulah akan jadi bangunan. Besok hari Jumat, bapak begitu terowol lewat, bapak nyabut cepet masuk ada ke terowol, insya Allah itu mohon maaf rumahnya minimalis, Pak. Bisa gimana kalau 2.000? Kalau 2.000 tenda biru, Pak. Ibu enak. Sodako 2.000 tenda biru, Pak. Enggak enak, Pak. Jadi semakin harta kita keluar, kan Pak yang tadi bilang, Pak, ini Pak mohon maaf buat rumah bapak di sono, Pak. Besok mohon maaf mau halal bihalal ngeluarin harta, itulah akan jadi rumah buat kita. Yang terakhir adalah istri dan anak dihantarkan di sana. Silahkan, nak, istriku, anakku silahkan berangkat duluan. Apa? Cari bapak yang akan nemenin kita. Apa yang nemenin kita? Yang nemenin kita adalah satu Al-Quran yang dikumandangkan. Bapak, ketika bapak baca Al-Quran, itulah yang akan nemenin kita. Makanya Quran ngomong sama saya begini, namaku Al-Quran, fisikku hanya lembaran-lembaran saja. Cuma ingat, aku adalah firman Tuhan. Siapa yang suka baca aku tenangkan hatinya. Siapa yang suka baca aku temenin di alam kuburnya. Siapa yang suka baca aku berikan syafaat nanti pada hari kiamat. Cuman 2026 aku dicuekin, aku kalah ada dengan handphonenya. Dikarenakan kamu sudah lupa sama aku juga bakal lupa sama kamu. Salam kesel dari Quran. Begitu bapak. Quran kagak dibaca, padahal yang akan nemenin Yasin yang dibaca bakal jadi temen. Kayak tadi mohon maaf, Yasin, Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas, inilah yang akan jadi teman buat kita. Semakin bapak Quran sering dikumandangkan, teman akan semakin banyak. Bapak jemaah rahimakumullah, silakan. Jadi hikmah adalah kita yang kita petik acara 40 hari ini. Yang pertama kepada Bayan Bapak, mohon maaf, adalah Ananda Adua. Inilah akan jadi bangunan rumah buat bapak. Namanya Pak, rumahnya Baitul Hamdi, nama rumahnya. Buat siapa? Buat orang tua yang anaknya wafat di bawah usia balik. Ternyata benar orang tua bilang, ini jadi celengan buat orang tua, ini jadi celengan buat orang tuanya ketika anak wafat di bawah usia balik. Yang kedua buat bapak yang hadir, jadikan pelajaran, al-mautu ibratun, kematian adalah merupakan pelajaran buat orang yang hidup. Silahkan bapak, mohon maaf, mau jadi raja nomor berapa? Raja pertama jangan diikutin, raja kedua jangan diikutin, yang kita ikutin adalah raja yang keempat, raja yang ketiga. Karena siap-siap bersama-sama, satu umur kita di Al-Falah sudah ditentukan. Sekarang masih pada seger, Pak. Sini masih pada seger, masih bisa mandi sendiri, masih bisa pakai baju sendiri, masih bisa jalan sendiri. Ntar bakal ngalamin ibu, ntar bakal ngalamin dimandiin sama orang. Ada ibu yang mau dimandiin duluan? Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, bahaya kalau dimulai sekarang bapak.
ibu garaga semuanya, pakai sabun bebas semuanya. Ntar bakal ngalamin sabunnya, sabun gig batangan, ntar ngalamin. Nggak bisa nolak baju yang dipakai sekarang aman, baju apa yang dipakai, tapi ntar mah nggak bisa dipakai lagi baju ada yang sekarang pakai. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang disampaikan adalah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pak RW, mohon maaf saya hanya bisa mendoakan buat guru-guru yang hadir, pengurus wilayah yang hadir pada malam ini. Ya Allah, mudah-mudahan pada sehat, panjang umurnya, mudah rezekinya, manfaat dunia dan akhiratnya. Dan kita bareng-bareng Pak sekali lagi ziyadah doa buat Pak Yanto beserta Ibu. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat, panjang umurnya, mudah rezekinya, manfaat dunia dan akhiratnya, dan ditambah-tambah kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.